Well, hari ini kita mau update lagi tentang kematian sekeluarga, atau tepatnya 4 orang yang meninggal di dalam sebuah rumah yang mana masih menjadi sebuah misteri di Jakarta, tepatnya di perumahan Kalideres, begitu ya. Nah, sampai saat ini polisi masih terus untuk mencari tahu dengan otopsi atau apapun itu yang dilakukan oleh kepolisian guna untuk memperjelas atau mencari sebuah clarity tentang misteri kematian 4 orang tersebut. Yuhuu! Anybody home? Suara kita disinari oleh kasih dan cinta. Buat kalian yang baru saja terdampar atau kesasar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, kita teruskan. Adanya penemuan 4 mayat yang ditemukan dan kondisinya mengering. Sebenarnya apa yang terjadi? Di situ ada mayat itu adanya lokasi 3 ruangan yang berbeda. Pasti kalian juga udah tahu kan ya siapa aja mereka ini, yang antara lain adalah RG, inisialnya, yaitu umurnya 71 tahun, ada M, yakni istrinya sekitar 68 tahun, ada BG 68 sebagai ipar, dan D ini sekitar 40 atau 42, segituan lah ya. Nah, jadi kematian dari keempat orang ini yang berbeda-beda. Polisi menemukan nota penjualan tepatnya karena mobilnya ini dijual begitu ya. Terus yang keanehan di sini, Madam Suki udah membuat videonya. Yang pertama adalah kondisi dari rumah ini terkunci dan kondisinya begitu rapi. Kemudian tidak ada sisa-sisa makanan. Terus tanggal 27 Oktober 2022 adanya pemutusan PLN, dan itu atas permintaan salah satu dari orang yang meninggal tersebut. Terus adanya lagi penemuan tentang sisa-sisa makanan atau sampah yang ternyata tidak dibuang keluar. Kita akan mulai dengan kenapa ada sampah di situ, ya. Kenapa ada sampah di rumah itu? Artinya, kenapa penghuni rumah tersebut tidak membuang sampah keluar, ya kan? Apakah mereka ini semacam orang yang memang menarik diri dari lingkungan, ya? Oke, kita akan cari tahu kenapa mereka membuang sampah-sampah rumah tidak keluar. Jawabannya adalah di Empress. Oke, sebentar. And then ada The Judgment. Wow, energinya sangat gede-gede ya ini ya. Terus di sini ada Eight of Cups. Oke. Dari 3 kartu ini memang ada sebuah cerita atau sebuah kejadian yang terjadi. Telling story dari ketiga kartu ini adalah Madam Suki akan menjabarkan satu persatu dulu ya. Di Empress ini artinya adalah sebuah kelimpahan, atau istilahnya seperti orang yang saling mencintai satu sama lain ya. Ini kita membicarakan 4 orang tersebut. Namun di situ ada The Judgment. The Judgment ini bisa adalah promosi atau sebuah penghakiman atau hadiah yang tidak terduga. Dan di Eight of Cups ini benar-benar jelas mau mau nyeritain energinya adalah energi perpisahan. Menurut kalian bagaimana? Oke. Terus Madam Suki akan cari tahu lagi ya. Apakah mereka ini memang budir? Oke. Apakah mereka ini budir ya? Di sini Queen of Cups. Oke, sebentar. Di sini ada Page of Cups. Di sini ada The High Priestess. Kalau menurut dari ketiga kartu ini, telling story-nya adalah
kartu ini, Queen of Cups, mau ngasih tahu kita bahwa ada sebuah kreativitas. Di sini ada Page of Cups, Cups ya. Di sini ada sebuah hubungan hangat antara keluarga tersebut. Dan ingat, ini ada di video pertama Madam Suki. Buat kalian yang belum melihatnya, silakan untuk melihatnya. The High Priestess ini datang lagi karena arti dari kartu ini adalah sebuah rahasia yang terjadi, sebuah fakta rahasia yang tersembunyi. Oke, sekarang Madam Suki mau make sure lagi di kartu yang keempat, apakah mereka ini budir? Ya, karena di sini jelas banget ada kartu yang sama keluar 2 kali di video Madam Suki. Apakah keluarga tersebut budir? Jawabannya adalah bisa dikatakan tidak, bisa dikatakan iya. Namun di sini ada sebuah tuduhan, ya, tuduhan kepada mereka dan mereka merasakan kegagalan. Ini memang benar-benar misteri dan menjadi sebuah teka-teki yang harus dipecahkan oleh kepolisian ya. Mudah-mudahan kepolisian segera menemukan titik terang. Lalu bagaimana dengan kapur barus itu? Ya kan? Kita tahu kan fungsi dari kapur barus itu kan untuk ketika ada bau-bau yang cukup tajam ya, itu kapur barus ini bisa sedikit mengalihkan. Kalau kapur barusnya banyak ya bisa, ya kan? Tetapi kan karena ini ada 4 orang yang meninggal, akhirnya membuat kecurigaan para tetangganya karena menimbulkan bau busuk. Lalu bagaimana dengan bedak tabur? Nah, ini akan kita lihat sebentar lagi. Tapi buat kalian yang mau reading tarot secara privat, silakan aja untuk DM di Instagramnya Madam Suki, atau kalian cukup melihat di deskripsi atau komentar yang Madam Suki sematkan. Jadi untuk masalah-masalah kalian apa aja, silakan untuk reading privat kepada Madam Suki. Cara terhubungnya silakan untuk melihat. Oke, kita lanjutkan. Dan Madam Suki mempunyai komentar dari kasus sekeluarga yang meninggal di Kalideres ini dari Bang Effendi Darmawan. Halo Bang. Jadi Bang Effendi Darmawan ini juga seorang tarot reader ya, seperti Madam Suki ya. Terima kasih untuk komentarnya ya. Nah, Bang Effendi mengatakan kasus pembunuhan di ruang tertutup ya, kematiannya tanpa kekerasan bisa berarti jalur pernapasannya ditutup dengan bantal. Oke. Pastinya Bang Effendi ini udah ngelihat ya di kartu tarotnya. Kalian boleh mampir ke channelnya juga. Terus kita mau lihat ya pendapatnya, komentarnya. Barangkali sudah juga dilihat dari kartunya Bang Effendi sendiri. Apakah bisa jadi? Apakah ada kemungkinan karena di ruangan tertutup dan itu semacam kayak disekap gitu ya dengan bantal. Kita mau lihat energi apa yang dikatakan oleh Bang Effendi. Iya. Jadi di sini ada the strength, mengatakan di sini ada kekuatan dari orang yang melakukannya. Berarti kalau kita tadi mengarahkan ke sebuah tindakan di ruangan tertutup dan dia dibekap dengan bantal, jawabannya adalah bisa, dan itu iya terjadi ya. Oke, jadi ini menarik nih. Nah, terus Bang Effendi juga berkata
Saya rasa ada seorang yang dekat dengan keluarga yang sakit hati. Oke. Mungkin rumah yang ditinggali itu rumah warisan yang diperebutkan, atau bisa juga ada masalah dengan kolektor ya, dalam hal jual beli motor atau mobil. Yang jadi pertanyaan, kenapa selama itu ya saudara lost contact 20 tahun, pasti ada konflik besar yang membuat hal seperti itu. Kita tahu ya, ada yang namanya Ibu R itu ya, yang keluarganya ternyata ketika ditanyain wajah dari Ibu R itu kok sepertinya biasa aja gitu. Ya, jadi fenomena orang yang tidak ada komunikasi dengan keluarga itu memang banyak sekali ya. Jadi ini memang membuat kita orang yang berpikir normal aneh ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang mempunyai masalah dengan lingkungan, tentulah mereka menganggap bahwa untuk memutuskan silaturahmi itu nggak ada beban buat mereka, karena itu adalah keputusan mereka, begitu ya. Oke, kita masuk aja ke tadi apa yang dikatakan oleh Bang Effendi. Apakah ada orang dekat yang sakit hati ya? Kita mau lihat energinya ya. Apakah ada orang yang sakit hati dengan keluarga ini? Jawabannya adalah iya. Oke. Terus mungkin nggak kalau rumah itu sebenarnya adalah rumah warisan yang sedang diperebutkan? Jawabannya adalah iya. Resonate ya Bang Effendi. Bang Effendi kan mengatakan bahwa bisa jadi ada masalah dengan orang yang jual beli motor atau mobil ini ya. Coba kita lihat, adakah masalah dengan orang yang jual mobil atau motor dengan keluarga ini? Jawabannya nggak ada. Oke. Ini menarik nih dari komentarnya Bang Effendi. Lost contact selama 20 years. 20 tahun lost contact dengan keluarganya. Even though keluarganya itu tinggalnya di Jakarta, ya kan, sama-sama. Itu kok bisa? Sebenarnya ada masalah apa? Oke, ada masalah apa ya sebenarnya ya mereka ini ya? Coba ya kita lihat ya. Ada masalah apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga ini sampai memutuskan silaturahmi selama 20 tahun? Jawabannya adalah traveling. Oke. Sesuatu yang personal please. Di sini ada Thunderbolt. Oke. Dan apakah itu? Di sini ada compromise. Oke. Jadi di sini mengatakan ada kepindahan ya. Jadi mereka itu harus membuat sebuah keputusan bahwa mereka tidak mau lagi bersilaturahmi atau mengenal keluarganya ya, keluarga yang lain begitu. Karena di sini ada sebuah kemarahan dan kebencian. Kenapa itu terjadi? Karena ada sebuah perjanjian yang tidak disepakati. Apakah tadi itu adalah tentang warisan? Jadi menarik ya, apa yang tadi dikatakan oleh Bang Effendi ternyata emang resonate dengan kartu-kartunya Madam Suki ya. Nah, tapi aku masih penasaran dengan compromise dan Thunderbolt ini. Di sini ada kemarahan, kekecewaan yang terjadi ya dalam keluarga ini. Oke, sekarang untuk ingat ya, ini prediksi ya. Jadi semoga kepolisian aja nanti yang mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dan misteri tentang meninggalnya 4 orang ini akan terjawab karena kepolisian ya. Tetapi kita sebagai masyarakat yang mempunyai kepedulian dengan masalah ini, boleh dong kita juga berasumsi atau mereka-reka atau memprediksi. Jadi ingat, ini adalah prediksi. Karena Madam Suki masih penasaran dengan Thunderbolt dan compromise ini masalah apa. Jadi Madam Suki tarik aja energinya dari kartu yang di atas ini ya. Six of Cups artinya apa?
berhubungan dengan masa lalu. Nah, 20 tahun tidak ada komunikasi. Berarti ini kan ada hubungan dengan masa lalu. Dan masa lalu ini, the Six of Cups, kalian bisa lihat di tarot meaning atau tarotnya, artinya tarot, the Six of Cups artinya warisan. Prediksi. Oke, jadi buat kalian sekali lagi yang mau untuk ke reading tarot, silakan mengenai finansial, rumah tangga, asmara, atau bisnis ataupun kesehatan, boleh banget ya. Caranya adalah kalian bisa ngelihat di deskripsi di sini atau di komentar yang Madam Suki sematkan, atau DM aja di Instagramnya Madam Suki, atau di nomor yang seringkali Madam Suki selipkan. Atau buat kalian yang mau untuk healing, untuk penyembuhan luka batin, trauma, pernah mendapatkan pelecehan, atau pernah menjadi korban bully, atau hal-hal yang nanti bisa dibicarakan, kalian bisa mengikuti program Paket Cahaya. Karena di program Paket Cahaya ini Madam Suki udah banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang mempunyai masalah dengan kehidupan mereka, ya. Tentu saja yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Allah atau Allah, ya kan? Tetapi melalui energinya Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Cahaya.